Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang vektor posisi dan penjumlahan pengurangan vektor harga mutlak vektor. Perkenalkan, saya adalah dosen pengampu aljabar 2 di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Pada kesempatan ini eh, kita akan berbicara tentang vektor, yang merupakan salah satu materi pada kuliah aljabar 2. Kita langsung saja. Kalau kita mempunyai sebuah mobil yang mempunyai jarak terhadap posisi kita, maka gambaran ini atau kejadian ini dapat dituliskan dalam sebuah vektor posisi. Jadi, vektor posisi mobil terhadap kita. Vektor posisi mobil terhadap kita. Karena dalam hal ini, posisi mobil terhadap kita itu bisa digambarkan dalam sebuah ruang satu dimensi. Nah, kita bisa menggunakan sumbu horizontal. Misalnya kita seperti biasanya kita pakai sumbu X, di mana posisi kita A dan posisi mobil B, dan kemudian jaraknya 10 meter. Jadi posisi kita di XA, posisi mobil di XB, maka kita bisa menggambarkan garis horizontal ke arah X. Supaya itu terindikasi bahwa itu adalah vektor horizontal arah X, maka diberi notasi I, di mana I itu merupakan suatu informasi bahwa arah vektornya arah horizontal. Kembali ke posisi vektor ini, di titik D atau posisi mobil di XB adalah 10 dan posisi kita di 0, maka yang dinamakan vektor posisi itu adalah posisi akhir dan posisi awal. Kalau kita menyebut vektor posisi mobil terhadap kita, berarti posisi akhirnya adalah posisi mobil, sementara kita di sini adalah sebagai awal. Sehingga kalau kita berbicara vektor posisi mobil terhadap orang atau kita, itu terentang dari titik A ke titik B jauh 10 meter. Dari titik A, berarti awalnya adalah titik A ke titik B, berarti akhirnya adalah titik B. Sehingga dengan demikian, maka vektor posisi mobil terhadap kita itu bisa ditulis AB yang di atasnya ada tanda anak panah adalah posisi akhirnya adalah XB dikurangi posisi awal adalah XA dan diberi notasi I yang menunjukkan bahwa itu vektor ke arah horizontal atau ke arah I. Vektor posisi AB sama dengan posisi akhir, jadi XB dikurangi XA adalah sama dengan 10 meter dikurangi 0 meter I atau sama dengan 10 I meter. Ini bisa saja kalau sudah ada sebuah perjanjian M, M itu bisa saja tidak ditulis, asal sudah saling mengerti bahwa ini adalah vektor posisi terkait dengan jarak. Dan M adalah singkatan dari meter, yang merupakan satuan panjang. Sehingga dengan demikian, maka M tidak perlu ditulis, cukup ditulis vektor posisi B atau AB adalah 10I.
Jadi 10i itu menggambarkan vektor posisi mobil terhadap kita. Contoh lagi, misalnya mobilnya berpindah. Misalnya mobilnya di titik XP yang jaraknya 4 meter dari kita berdiri. Maka posisi kita, vektor posisi mobil terhadap orang atau terhadap kita, itu terentang dari titik O ke titik P. Misalnya kita di sini titik O. Maka vektor posisi mobil terhadap kita itu adalah vektor OP. Yang besarnya adalah 4 meter dikurangi 0 meter. Karena posisi P, XP itu di 4 meter, dan posisi X0 itu di 0 meter. Maka kemudian kita bisa tuliskan vektor posisi mobil terhadap kita adalah vektor OP. Vektor OP sama dengan 4i. Contoh lagi misalnya kita mempunyai kambing dan sapi. Dan kita ada di tengah di titik O, di mana ke kiri, horizontal ke kiri itu ada sapi, jaraknya 4 meter, dan horizontal ke kanan ada kambing, jaraknya 5 meter. Ke kanan itu adalah positif, ke kiri itu adalah negatif. Maka vektor posisi sapi terhadap titik O atau terhadap kita adalah vektor OS sama dengan XS dikurangi XO. Maka sama dengan min 4i dikurangi 0i sama dengan minus 4i. Jadi vektor posisi sapi adalah OS sama dengan minus 4i. Demikian pula vektor posisi kambing, di mana kambing jaraknya di kanan kita sejauh 5 meter, maka vektor posisinya kita tulis sama dengan vektor OW sama dengan XW dikurangi XO sama dengan 5i dikurangi 0i. Sehingga vektor posisi kambing terhadap kita adalah sama dengan vektor OW sama dengan 5i. Pada ruang satu dimensi, kita tidak hanya terkait dengan horizontal, kita bisa juga sumbu vertikal itu merupakan sumbu satu dimensi. Misalnya ada seorang anak berdiri katakanlah di titik O sebagai acuan titik 0, di atasnya 4 meter di atasnya ada buah mangga dan 6 meter di bawahnya ada. Maka vektor posisi mangga terhadap anak itu bisa digambarkan sebagai vektor OM, di mana vektor UM sama dengan YM dikurangi 0 atau 4J dikurangi 0J sehingga vektor UM sama dengan 4J. Di sini di dalam sumbu vertikal itu ada notasi J yang artinya itu adalah vektor ke arah vertikal. Dan sebagaimana biasa kalau vertikal kita memakai Y. Sehingga YM itu adalah posisi mangga di sumbu vertikal dan jindul adalah posisi anak di titik awal di sumbu vertikal. Demikian pula kalau kita mau menggambarkan vektor posisi ular terhadap anak, itu, maka vektor posisi ular terhadap anak kita tulis vektor OU. Maka sama dengan JU dikurangi JO, di mana JU itu karena ada di bawah, jadi minus, gitu ya. Minus 6J dikurangi 0J. Maka UU sama dengan min 6J. Jadi jelas kalau sudah ada J berarti arahnya vertikal. Sementara kalau kita tadi X itu arahnya horizontal. Demikian pula misalnya kita punya titik K, titik L, dan titik O sebagai titik awalan.
titik K itu ada di plus 5, titik L ada di minus 3. Maka vektor posisi titik K adalah vektor OK yang besarnya 5 dikurangi 0 atau 5J. Sementara vektor posisi L itu adalah vektor OL yang besarnya adalah YL min YO, di mana YL adalah min 3J dan YO adalah min 0 atau 0. Berarti vektor OL atau vektor posisi L adalah sama dengan vektor OL sama dengan minus 3J. Ini kita memandang secara dari sisi yang berkebalikannya. Kalau tadi kita memandang dari si orang, sekarang kalau kita yang menjadi awalan itu titik P itu ya. Vektor posisi orang terhadap mobil itu terentang dari titik P ke titik O sejauh 4 meter. Artinya apa? Vektor posisi orang terhadap mobil digambarkan dengan vektor PO sama dengan posisi akhirnya adalah XO, posisi awalnya adalah XP, maka sama dengan 0 dikurangi 4. Dalam hal ini meter ya, sehingga PO sama dengan minus 4I meter. Atau cukup ditulis PO sama dengan min 4I. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa vektor OP yang sama dengan 4I, sementara vektor PO sama dengan minus 4I, sehingga vektor PO sama dengan minus vektor OP. Demikian pula hal yang lain, contoh-contoh yang lain juga hampir sama, tidak banyak berbeda. Misalnya ini posisi sapi, P-nya di sini ya, maka vektor US adalah min 4I, sementara SO, jadi vektor posisi O terhadap S, jadi adalah SO, ya, adalah XO dikurangi XS, sama dengan 4I, karena XO 0 minus XS-nya adalah min 4I, jadi min kali min adalah plus, maka SO sama dengan 4I. Sehingga terlihat bahwa vektor SO sama dengan minus vektor OS. Demikian pula contoh posisi kambing ini, kalau vektor OW adalah 5I, maka vektor WO itu sama dengan min 5I. Jadi ini adalah vektor ini kebalik ya, ini mestinya vektor OW, ini vektor WO. Jadi agak kebalik. Jadi vektor WO sama dengan minus vektor OW. Demikian pula di sumbu vertikal juga sama. Dari gambar ini adalah vektor OM, sementara ini vektor MO. Kalau OM 4J, maka NO adalah min 4J atau minus OM. Sementara untuk terkait dengan ular ini vektor OU, sementara yang satunya yang mengarah ke atas adalah vektor UO. Kalau vektor UU tadi minus 6J, maka vektor UO adalah 6J. Apa? Karena 0 dikurangi minus 6. Min jadi positif. Begitu. Ini hanya arahnya kebalikan saja. Demikian pula kalau misalnya tadi yang terkait vektor posisi K, vektor OK, ini 5J, maka vektor KO adalah min 5J. Demikian pula ini vektor OL min 3J, maka vektor LO adalah
vektor di ruang satu dimensi. Sementara posisi sebuah benda terpaksa kadang-kadang harus ditunjukkan pada sistem dua dimensi. Jadi selain dia menunjukkan posisi pada sumbu horizontal, juga harus ditunjukkan pula posisinya pada sumbu vertikal. Sehingga dengan demikian kita menggunakan sumbu kartesian untuk ruang dua dimensi. Sumbu horizontalnya adalah XI, di mana di sebelah kanan titik O itu adalah X plus I, dan sebelah kiri itu adalah X minus I. Sementara dari titik O kita tarik garis vertikal sebagai sumbu YJ. Di atas titik O itu adalah Y plus J, dan di bawah titik O adalah Y minus J. Jadi misalnya titik A ini yang terletak pada koordinat 2, untuk X-nya 2, ya, 2, dan Y-nya itu ada di 5. Maka vektor posisinya OA adalah 2I ditambah 5J. Maksudnya di sini XI ditambah YJ. Vektor posisi B dinyatakan dalam vektor OB itu sama dengan 7I ditambah 3J. Sementara vektor posisi C dinyatakan pada vektor OC itu sama dengan minus 6I ditambah 4J. Dan kalau kita lihat titik D, ya, kalau kita lihat titik D, itu ada di minus X-nya minus 2, J-nya plus 7, maka vektor posisi D adalah vektor OD sama dengan min 2I ditambah 7J. Jadi vektor posisi untuk dua dimensi adalah XI tambah YJ. Demikian misalnya juga titik E. Maka vektor posisinya adalah OE, di mana X-nya adalah minus 4 dan J-nya minus 5. Sehingga OE itu sama dengan min 4I dikurangi min 5J. Demikian pula untuk titik F, maka vektor posisinya adalah OF, di mana OF sama dengan 9I dikurangi 3J. Jadi itu vektor posisi pada ruang dua dimensi. Sementara untuk vektor posisi suatu benda itu ya, selain bisa dinyatakan dalam ruang satu dan ya menunjukkan jarak horizontal saja, terus juga kadang harus dinyatakan dalam sebuah bidang, sehingga harus dinyatakan posisi horizontal dan posisi vertikal. Maka pada kenyataannya posisi sebuah benda itu banyak berada di ruang. Jadi bukan garis, bukan bidang, tetapi ruang. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menggunakan ruang tiga dimensi. Ruang tiga dimensi ini adalah selain digunakan untuk menggambarkan posisi benda pada sumbu X dan pada sumbu Y, juga pada sumbu Z. Jadi ada 3 sumbu. Bagaimana kita menentukan arah X plus, Y plus, dan Z plus? Sebelumnya, untuk arah X tetap ada notasi I yang menunjukkan arah vektor ke horizontal, dan untuk arah Y
itu ada J. Ini kalau 3 dimensi, J-nya itu bisa horizontal, bisa vertikal, tergantung nanti bagaimana kita menentukan. Dalam hal ini, untuk X ini adalah tegak lurus bidang gitu ya, bidang layar ini. Sementara J itu horizontal pada bidang layar, dan kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Sementara X tadi kalau menuju ke kita itu positif, dan menjauh dari kita itu negatif. Ini sumbu X ini tegak lurus bidang layar. Sementara sumbu Z ini vertikal. Bagaimana kita menentukan itu Z plus dan Z min? Untuk menentukan itu Z plus arah ke atas dan Z min yang arahnya ke bawah, kita menggunakan aturan pengencangan baut ulir Amerika. Jadi kalau ulir Amerika itu kalau diputar ke kanan, dia akan naik. Ya, kalau arah bautnya naik, diputar ke kanan, dia akan naik. Kalau dia diputar ke kiri, maka bautnya akan turun. Putaran itu ditentukan oleh sumbu X ke sumbu Y. Kalau kita memutar sumbu X atau kita berjalan dari sumbu X memutar ke sumbu Y, berarti ini muternya ke kanan, maka bautnya akan mengarah ke atas. Jadi dari sumbu X kita memutar ke Y, berarti mutar ke kanan, bautnya ke atas. Nah, ini adalah sumbu Z plus. Tapi kalau dari sumbu X kita ke sumbu Y memutar ke kiri, maka tentu kalau diputar ke kiri bautnya akan turun. Maka ini sumbu Z ke arah turun. Ini adalah minus. Gitu ya. Jadi itu cara menentukan arah positif dan negatif. Oke. Untuk sumbu Z ini arah vektornya adalah K. Jadi kalau K itu arah Z. Nah, untuk menggambarkan ruang 3 dimensi, yang perlu diingat adalah putaran baut tadi ya. Tetapi yang menjadi patokan adalah sumbu X. Nah, kalau kita sudah menentukan seperti ini, sumbu X plus itu mengarah ke kita, dan sumbu Y plus itu ke kanan, maka apabila kita putar dari X ke Y, dia sumbu Z-nya, bautnya naik, maka sumbu Z-nya naik. Tapi kalau kita memutari dari X ke Y, maka bautnya turun, maka sumbu Z-nya itu yang negatif, yang turun. Itu patokannya itu. Nah, untuk 3 dimensi ini, vektor posisi itu sama dengan XY tambah YJ tambah ZK gitu ya. Jadi misalnya titik A ini, vektor posisinya digambarkan oleh vektor OA. Kalau titik A itu koordinatnya X-nya 3, X-nya 3, kemudian Y-nya minus 4, dan Z-nya 4, maka vektor posisi daripada A adalah OA, itu adalah 3I min 4J ditambah 4K. Demikian pula titik B yang terletak di koordinat X-nya itu min 4. X-nya min 4. Sementara Y-nya itu Y-nya ini ya, di X min 4, Y-nya itu ternyata positif 9, dan Z-nya itu positif 3, sehingga koordinatnya ada di min 4, 9, dan 3. Maka vektor posisi titik B adalah vektor OB sama dengan minus 4I ditambah 9J ditambah 3K. Itu vektor posisi di ruang 3 dimensi. Jadi sangat gampang sekali. Selanjutnya, ada beberapa metode penulisan vektor.
Misalnya vektor dalam satu dimensi, katakanlah vektor US itu -4. Itu ditulis dengan matriks min 4 dikalikan metrik I. Kebetulan ini metriknya anggotanya hanya satu saja ya. Kemudian misalnya vektor UV sama dengan 5I. Maka dapat ditulis vektor UV sama dengan metrik 5 dikalikan metrik I. Kemudian misalnya vektor UM sama dengan 6G. Maka ditulis vektor UM sama dengan metrik 6 dikalikan metrik G. Kalau ruang dua dimensi bagaimana? Kalau ruang dua dimensi, misalnya ini vektor OA adalah 2I ditambah 5G, maka vektor OA dapat ditulis metrik 2, 5, dikalikan metrik kolom I dan J. Jadi ini sebelah kiri ini metrik baris, dikalikan yang sebelah kanan metrik kolom. Atau kadang hanya ditulis vektor OA sama dengan 2, 5. Itu sudah mengidentifikasikan ini 2I, ini 5G. Demikian pula misalnya vektor UR katakanlah sama dengan -10I ditambah 7G. Maka dapat ditulis vektor UR sama dengan metrik baris -10, 7 dikalikan metrik kolom I, J. Atau bisa ditulis vektor UR sama dengan -10, 7. Itu saja cukup. Demikian pula kalau kita menuliskan vektor dalam R3 atau ruang 3 dimensi, katakanlah misalnya vektor UA sama dengan 2I ditambah 5C minus 3K. Maka vektor ini dapat ditulis vektor OA sama dengan metrik baris 2, 5, min 3 dikalikan metrik kolom I, J, K. Cukup ditulis metrik vektor OA sama dengan 2, 5, min 3. Cukup ditulis begitu. Contoh terakhir, misalnya vektor UB sama dengan 2I ditambah 9C min 10K, maka vektor UB dapat ditulis, ini maksudnya vektor UB ya, ini maksudnya vektor UB, saya ralat ini ya, jadi mestinya adalah B, ya, vektor UB, demikian pula untuk yang bawah, ini mestinya adalah vektor UB, saya sudah ralat. Ini vektor UB ya. Nah, maka vektor UB hanya bisa ditulis bin 2, 9, bin 10, ini metrik baris, dikalikan metrik kolom I, J, K. Atau ditulis saja vektor UB adalah min 2, 9, min 10. Ini penyederhanaan penulisan. Baik, jadi kita sudah berbicara tentang vektor posisi, baik di ruang satu dimensi, ruang dua dimensi, dan ruang tiga dimensi. Dan kita sudah meninjau bagaimana menulis vektor dalam metrik, gitu ya. Selanjutnya, ini adalah penulisan vektor, gitu ya. Jadi penulisan vektor seperti tadi saya rasa tidak perlu diulang lagi. Sama seperti tadi. Sekarang setelah kita tahu vektor itu apa, maka vektor itu mempunyai apa yang disebut dengan nilai absolut atau nilai mutlak. Nilai absolut kadang disebut magnitude, itu bisa dicari dari panjang garis vektor.
Nah, biasanya ditulis dengan ini, AB, vektor AB, tetapi ada garis kiri dan kanan gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung nilai mutlak dari vektor berdasarkan besar nih vektor yang ditulis dengan IJK? Kalau kita mempunyai vektor A misalnya X, Y, Z, ya. Sekarang saya tulis ini saja. Kita tahu itu maksudnya XI, YJ, ZK gitu ya. XI tambah YJ tambah ZK. Maka nilai mutlak atau magnitude daripada vektor A itu adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Jadi magnitude-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Contoh misalnya vektor U adalah sama dengan 4I. Ini kalau ditulis lengkap berarti vektor U adalah 400. Loh, kok ada ini satu dimensi, kok ini jadi 3 dimensi? Ya, satu dimensi dapat ditulis dengan 3 dimensi, artinya dimensi yang lain nilainya 0. Karena ini 4i, berarti J dan K itu 0. Maka vektor U bisa ditulis menjadi 400. Maka nilai mutlaknya adalah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat atau akar 4 kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Demikian pula vektor P yang 7J, maka magnitudenya adalah 7 seperti ini ya. 0 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 0 kuadrat. Atau vektor P bisa ditulis 070. Vektor P 10K misalnya bisa ditulis P adalah 0010. Maka magnitudenya adalah akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 10 kuadrat, maka nilainya sama dengan 10. Ini kebetulan vektor satu dimensi sehingga gampang sekali. Sekarang kalau misalnya kita vektor dua dimensi, misalnya vektor U sama dengan 5 min 6 0. Ini vektor dua dimensi. Jadi 5i min 6j. Maka magnitudenya adalah akar 5 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ketemunya akar 61 sama dengan 7,8. Ini magnitudenya. Misalnya juga vektor V misalnya min 4J ditambah 3K bisa ditulis 0 min 4 3. Maka magnitudenya adalah akar dari 0 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ada yang bertanya mungkin akar 25 itu kan ada dua nilai yakni min 5 dan plus 5. Oke, secara matematik itu betul, tidak keliru. Tetapi di sini kita berbicara tentang nilai mutlak absolut. Yang namanya nilai mutlak itu artinya nilai positif. Jadi tidak ada nilai negatif. Maka kita ambil yang positif. Kalau dia negatif ya dipositifkan. Gitu. Jadi dalam hal ini nilai mutlak itu adalah nilai positif, magnitud positif. Gitu. Kembali misalnya vektor P 11i tambah 2K, maka nilai mutlaknya adalah akar 11 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 125 sama dengan 11,2. Demikian pula misalnya vektor OA 2, 5, min 3. Maka nilai mutlaknya adalah akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Ketemunya 6,16. Demikian pula vektor R, misalnya min 2i tambah 6j tambah 7k, maka vektor R maksudnya, maka nilai mutlak daripada R adalah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat, maka ketemunya adalah 9,43. Demikian pula vektor S, misalnya 10, 9, min 8, maka nilai mutlak
atau magnitude dari S adalah akar 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat sama dengan 15,65. Itulah nilai absolut. Nah, ini saya mau sedikit ya untuk iseng-iseng gitu ya. Misalnya kampus kita ini, PNJ. Kita akan mencoba menggunakan vektor ini. Katakanlah patung Ganesha ini sebagai titik awal. Titik O itu ya, 0,0. Sementara pos satpam yang di pojok selatan titik P. Kita akan mencari vektor posisi P terhadap O. Artinya OP gitu ya. Jadi vektor posisi P berarti OP. Maka kita harus mengukur jarak jarak baik itu jarak vertikal gitu ya kalau dalam bidang ini dan jarak horizontal. Setelah diukur ternyata kalau ini posisi pos satpam maka jarak vertikalnya itu 61 meter dan jarak horizontalnya itu ketemunya adalah 38 meter. Karena tadi kita sudah janjian ya, kalau yang di sebelah kanan itu positif dari titik O ya untuk sumbu X sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, dan untuk sumbu Y di atas itu positif, di bawah itu negatif, maka posisi P atau pos satpam ini adalah untuk X-nya min 38, untuk Y-nya min 61. Sehingga vektor posisi pos satpam terhadap patung Ganesha dapat ditulis sama dengan vektor OP sama dengan min 38I di min 61J. Atau ditulis min 38 min 61. Berapa jaraknya pos satpam ini terhadap patung Ganesha? Itu adalah magnitude dari vektor OP atau sama dengan akar min 38 kuadrat ditambah min 61 kuadrat. Ketemunya adalah 71,8 meter. Demikian pula ini juga dipakai nanti untuk menentukan titik-titik dalam sebuah komponen mesin gitu ya. Nah, seperti contohnya ini, misalnya titik R ini di 5 min 2,5 1,75. Kalau kita sudah tentukan titik O-nya dulu, mana titik awalannya, itu tergantung nanti itu ada proses produksi. Demikian pula kalau misalnya titik P itu di 2,5 min 5 min 4 itu tergantung nanti pada bagaimana manajemen produksinya. Baik, kita teruskan terkait dengan operasi tambah dan kurang vektor. Operasi tambah dan kurang vektor itu sederhana sekali, hanya menambahkan dan mengurangkan komponen-komponennya. Seperti misalnya ini ada vektor U, itu min 6, 5, 0. Jadi vektor U ini ya, ini min 6, terus I-nya 5, tapi Z-nya 0. Kemudian vektor V ya, itu min 6 dan 0, 0. Jadi ini hanya ada 3 garis X. Maka vektor V yang merupakan U minus V, vektor V ini adalah U minus V, U minus V, jadi dari titik akhirnya U, titik awalnya ujungnya V, artinya U minus V, berarti komponen-komponennya yang dikurangkan. Min 6 dikurangi min 6, ya. Sementara 5 dikurangi 0, dan 0 dikurangi 0. Hasilnya adalah ya, min 6 dikurangi min 6, ketemunya 0. 5 dikurangi 0, ketemunya 5.
0 dikurangi 0 ya ketemunya 0. Sehingga vektor V adalah 0, 5. Oh, vektor V 0, 5. Oke. Jadi dia hanya ada di garis vertikal saja ya. Bisa ini vektor V ini kalau di dalam fisika itu bisa digambarkan di sini. Misalnya vektor OA, gitu ya. OA itu ada di garis X sejauh 4. Berarti 4, 0, 0 gitu ya. Kemudian vektor B, vektor posisi B atau OB itu ada di bidang ya. Di X-nya 7, Y-nya 3. Berarti 7, 3. Maka OA ditambah OB atau sama dengan vektor OC itu adalah 4 ditambah 7, 4 ditambah 7, terus kemudian 0 ditambah 3, dan 0 ditambah 0, atau 11, 3. Jadi X-nya 11, Y-nya 3. Ini adalah OC. Sementara misalnya OB ditambah OA. OB ditambah OA. Kalau tadi adalah OA ditambah OB. Mohon maaf ini keliru ya. Jadi OB dikurangi OA. Jadi ini mestinya OB dikurangi OA ya. OB dikurangi OA. Saya ralat, ini adalah minus. Ini saya ralat ya. Ini mestinya minus, minus ya. Ini, ya, ini salah. Ini mestinya minus. Ya. Nah, gitu ya. OB minus OA. Berarti 7 min 4, ya, 7 min 4, 3 minus 0, dan 0 minus 0. Hasilnya adalah 3, 3. Jadi OB min OA itu hasilnya adalah 3, 3. Ini vektor OB. Kalau OA di Tapi OA ditambah OB sudah ya. Ini sekarang OA minus OB ya. Jadi minus-nya juga minus ya. Ini saya rawat ya. Ini mestinya minus. Minus. Tolong nanti kalau saudara dapat filenya dirawat sendiri. Kalau OA minus OB berarti 4 minus 7. 4 minus 7 ketemunya 3. 0 minus 3. 0 minus 3 ketemunya min 3. Dan 0 min 0. 0 min 0 ketemunya 0. Berarti OE adalah 3 min 3. Oh, 3 min 3. Jadi ini operasi tambah kurang sangat sederhana sekali. Yang penting di sini menambahkan atau mengurangkan komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu apa? X, Y, dan Z. X tambah X, Y tambah Y, Z tambah Z. Begitu. Demikian pula kalau vektor 3 dimensi, sama saja. Misalnya vektor OA itu di 3, min 4, 4. Vektor OB itu di min 4, 9, 3. Maka OB ditambah OA sama dengan min 4. Min 4 ditambah 3 gitu ya. Min 4 ditambah 3, kemudian yang unsur kedua, komponen kedua itu 9 ditambah min 4, kemudian komponen yang ketiga itu adalah 3 ditambah 4. Hasilnya min 1, 5, 7. Ini adalah vektor OC. Oh, jadi OB ditambah OA itu adalah OC. Min 1, 5, 7. Ya. Kalau OB min OA, balik sekarang. OB min OA ya,
Ini UB min 4 dikurangi min 3, 9 dikurangi min 4, 3 dikurangi min 4. Hasilnya min 4 dikurangi min 3 adalah min 7. 9 dikurangi min 4, ketemunya 13. Kemudian 3 dikurangi min 4, ketemunya min 1. Ini mestinya min 1 ini ya. Ini ada yang keliru ya. Jadi dengan demikian, ini baru ya, ini mestinya vektor UD itu adalah min 7, 13, dan min 1. Jadi ada yang keliru. Ini mestinya min 1. Ya. Sudah saya rawat ya. Nah, baik. Jadi intinya untuk penambahan dan pengurangan ini adalah penambahan atau pengurangan dari komponen-komponen vektor. Demikian dasar-dasar dari vektor. Jadi kita sudah berbicara tentang vektor posisi, baik satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menuliskan secara sederhana. Kemudian kita juga sudah menghitung nilai mutlak daripada vektor. Dan yang terakhir tadi adalah operasi tambah dan kurang vektor. Demikian, cukup sampai di sini dulu terkait vektor. Nanti dilanjut untuk yang selanjutnya pada video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua.